Assalamualaikum, Football United ringan amatiran ala gua. Kali ini gua ingin ngobrol ringan terkait dengan jadi di manunited.com ini ada cuplikan wawancara terkait dengan podcast ya dengan mantan pemain Manchester United Ander Herrera. Full versinya atau versi secara keseluruhannya ini baru akan dirilis nanti hari Senin. Tapi yang menarik menurut gue adalah bagaimana di cuplikan tersebut ada ada video yang memperlihatkan bagaimana emosionalnya seorang Ander Herrera ketika berbicara tentang proses keluarnya dia dari Manchester United. Ini dia videonya. So when you left for the last time, did you feel emotional? I did. I remember that last day at Old Trafford. I still have the picture with my daughter. So yeah, it was. I'm not. Sorry, Ander. Oh, sorry. Ya, bahkan Ander Herrera sampai harus beranjak ya dari tempat dia melakukan wawancara, artinya di kursinya dia. Menurut gua ini cukup menarik karena dari wawancara tersebut gua ingin ngobrol ringan seperti biasa, dan menurut gua ingin juga memperlihatkan sebenarnya apa sih yang salah dari sudut pandang gua, subjektifnya gua sekali lagi. Sebelum ke sana, David Moyes, manajer Manchester United setelah era Sir Alex Ferguson, 26 tahun dari Sir Alex Ferguson, ini adalah manajer yang mengincar Ander Herrera. Ada beberapa artikel yang membahas kalau memang David Moyes ini di zamannya ya, ini sangat ngebet, sangat ingin sekali untuk mendatangkan Ander Herrera. Tapi sang pemain justru datang atau hadir di Manchester United ini bukan di zaman David Moyes, tapi di zaman Louis van Gaal. Menurut gua jelas ini ada keterlambatan. Bagaimana sebenarnya yang menginginkan adalah David Moyes. Tentu saja kita tahu ya bagaimana Manchester United di musim atau di masa periodenya dari seorang David Moyes ini babak belur. Tekanan yang tinggi menurut gua, harapan juga yang tinggi, terutama setelah masa atau periode dari Sir Alex Ferguson yang sangat gemilang. Lalu juga bagaimana perubahan yang drastis menurut gua yang ingin dilakukan oleh David Moyes di dressing room, staffnya yang dibawa dari Everton sebagian besar, yang sangat drastis. Ini kan juga membuat seperti kayak salah perhitungan David Moyes. Dan waktu juga yang diberikan oleh manajemen Manchester United ini sangat singkat. Bahkan David Moyes harus selesai di Old Trafford sebelum satu musim. Setelahnya dilanjutkan oleh Ryan Giggs, sebelum di musim setelahnya Louis van Gaal datang. Louis van Gaal tentu saja datang dengan torehan yang sangat luar biasa. Bersama dengan tim nasional Belanda menjadi juara 3 di Piala Dunia Brazil. Nah, pada saat itulah baru Ander Herrera ini datang ya. Ander Herrera sendiri ini memperkuat Manchester United menurut gue cukup lama. 5 tahun sebelumnya dia juga memperkuat Athletic Bilbao kurang lebih 3 tahun ya. Dan memang pada saat itu tampilannya cukup bagus. Athletic Bilbao juga sempat menghadapi Manchester United di salah satu ajang, gue lupa kalau tidak salah Europa League, setelah Manchester United tersingkir di Champions League, yang pada saat itu bahkan Athletic Bilbao kalau tidak salah berhasil menyingkirkan Manchester United. Gue kalau salah tolong dikoreksi di kolom komen ya. Dan Ander Herrera ini menjadi salah satu pilar dari Athletic Bilbao. Bersama dengan Manchester United, Ander Herrera ini tampilannya juga luar biasa. Gelar yang diberikan, inilah ya, gelar yang diberikan ada FA Cup, lalu juga Piala Liga atau EFL Cup, lalu Community Shield tahun 2016,
Dan yang paling luar biasa menurut gue adalah Europa League di tahun 2016-2017. Ander Herrera sendiri juga merupakan pemain pilar dan pemain penting di masanya, terutama di periode 2016-2017. Bahkan Ander Herrera ini terpilih menjadi pemain terbaik Manchester United musim tersebut, tahun 2016, tahun 2017. Di mana sebelumnya 3 musim berturut-turut ini dimenangkan oleh David De Gea. Tapi Ander Herrera dalam tanda kutip mampu memutus ya rantai tersebut dengan menyabet gelar sebagai pemain terbaik Manchester United musim itu. Nah, pembicaraan tadi atau cuplikan tadi menurut gue ini cukup emosional, ini menunjukkan bagaimana Ander Herrera melihat Manchester United sebagai klubnya. Tentu saja dia memang besar di Eropa, di Spanyol ya, di Athletic Bilbao maksud gua. Tapi bagaimana dia merasa atau melihat Manchester United ini sebagai klub yang mungkin klub favoritnya dia, gue bisa bilang begitu ya. Bagaimana emosionalnya dia di wawancara tersebut ketika menceritakan proses pindahnya dia, proses dia cabut dari klub. Di manunited.com ada artikel yang membahas hal tersebut ya. Ketika dia diundang untuk mendiskusikan tentang kepergiannya, Herrera mengatakan untuk meninggalkan ini sangat sulit karena 5 bulan sebelumnya saya berharap menerima tawaran perpanjangan untuk stay ya. Saya tidak ingin, ini bukan momen yang tepat ya untuk membicarakan suatu hal yang mungkin tidak bagus atau jelek kepada seseorang. Saya tidak akan membicarakannya. Tapi setelah musim ketiga dengan klub, saya berharap atau mengharapkan saya akan mendapatkan yang sedikit lebih dari klub pada saat itu. Saya memenangkan pemain tahun ini ya, artinya gelar pemain tahun ini dari fans. Tapi setelahnya klub tidak mengontak saya di musim panas untuk menandatangani kontrak baru. Seperti yang mereka lakukan dengan pemain lainnya. Dan untuk saya itu merupakan hal yang menyakitkan sejujurnya. Saya pikir saya layak menerimanya, tapi mereka tidak melakukannya. Setelahnya, kondisi berubah karena saya tidak happy dengan dengan momen tersebut. Orang bisa datang ke klub, tapi klub dan badge-nya ini tetap sama. Saya tidak akan pernah bisa mengucapkan satu kata buruk tentang klub karena saya sangat berterima kasih. Tapi tentu saja itu sedikit menyakitkan. Di akhir musim ketiga, 3 gelar pemain tahun ini dan mereka tidak memanggil saya dan itu membuat saya down. Setelahnya mereka mengontak saya ketika saya memiliki 1 tahun tersisa. Dan mereka tidak, atau ya buat Ander Herrera pada saat itu situasinya tidak tepat ya. Saya fight untuk klub sampai dengan hari terakhir. Tidak masalah. Saya menghormati kontrak saya sampai dengan hari akhir. Tapi mereka tidak datang di waktu yang tepat menurut saya. Dan juga menurut agen saya. Dan juga menurut keluarga saya. Nah, jadi ternyata Manchester United ini menurut Ander Herrera terlambat menawari kontrak baru. Di mana di musim sebelumnya Ander Herrera memberikan gelar bagi Manchester United ya. Yaitu berupa Carabao, Community Shield dan juga Europa League. Dan bahkan di musim tersebut Ander Herrera terpilih sebagai pemain terbaik tahun tersebut menurut fans.
Tapi setelahnya Manchester United ini seperti tidak menghargai dengan tidak langsung bereaksi menawari perpanjangan kontrak. Justru Manchester United ini baru bergerak setelah waktu semakin sempit, dan ketika itu Ander Herrera nampak sudah kesal ya dengan kondisi klub. Nah, pada saat tersebut ketika Ander Herrera ini cabut dari Manchester United, manajernya adalah seorang Ole Gunnar Solskjaer. Apakah Ole Gunnar Solskjaer tidak menginginkan Ander Herrera? Ternyata tidak. Ini ada beberapa artikel, salah satunya yang ingin gue bahas di sini ya, yaitu mengatakan kalau Ole Gunnar Solskjaer ini sebenarnya berharap untuk menahan Ander Herrera ke PSG. Karena Ole Gunnar Solskjaer ini mengatakan dia ingin pemain-pemain yang terbaik untuk klub ya. Mari berharap klub dan pemain untuk menemukan persetujuan. Kita akan memiliki skuad yang kuat musim depan. Ander sangat bagus setelah atau semenjak saya datang. Di artikel lain dari Sky Sport dikatakan, kenapa Ander Herrera ini meninggalkan Manchester United? Ini bukan sebuah rahasia. Saya pernah bernegosiasi lebih dari 1 tahun. Saya mengharapkan sesuatu yang lebih dari board management setelah musim ketiga saya. Dan setelah saya mendapatkan pemain tahun ini, artinya gelar Player of the Year ya. Tapi mereka tidak datang kepada saya di musim panas. Mereka bahkan tidak menelpon saya, dan itu sangat menyakitkan untuk saya. Karena saya merasa saya telah memberikan segalanya bagi klub. Nah, setelahnya juga Ander Herrera di Talksport bahkan mengungkapkan di tahun 2020, setelah dia tidak di Manchester United tentu saja, dia mengatakan kalau dia tidak ingin sebenarnya untuk meninggalkan Manchester United. Dan Ole Gunnar Solskjaer bahkan menurut Ander Herrera ini berusaha untuk menghentikannya untuk pergi ke Paris Saint-Germain. Dan ketika Ole Gunnar Solskjaer selesai di Manchester United, artinya diselesaikan ya oleh manajemen, Ander Herrera di Instagramnya bahkan mengatakan kalau Ole Gunnar Solskjaer ini merupakan salah seorang orang terbaik yang dia temui di sepak bola, dan dia mengucapkan all the best ya untuk Ole. Kalau bukan Ole Gunnar Solskjaer, lalu siapa yang membuat Ander Herrera ini akhirnya meninggalkan Manchester United? Menurut gua, inilah 2 orang ini paling tidak. Ed Woodward dan Joel atau Avram Glazer, atau bahkan keduanya. Ini menunjukkan kalau board manajemen Manchester United ini tidak kompeten. Ander Herrera yang kontribusinya sangat baik untuk tim ya, dan juga secara individu, tapi justru disia-siakan. Gua secara pribadi sangat suka dengan Ander Herrera. Pemain ini punya teknik bagus ya. Ander Herrera merupakan menurut gua sosok atau elemen penting di lini tengah dari Manchester United. Pernah memperkuat Manchester United di beberapa manajer yang berbeda. Sebelum Ole Gunnar Solskjaer tentu saja ada Jose Mourinho, ada Louis van Gaal. Dan dia selalu terpilih sebagai pilar di lini tengah, tentu saja dengan pemain lainnya, yang ketika kontraknya akan habis, ketika dia telah memberikan gelar ya di musim sebelumnya dan juga menjadi pemain terbaik pilihan fans di musim sebelumnya, tapi justru manajemen tidak bergerak. Ini menurut gua sangat-sangat memalukan, memperlihatkan memang nggak becus, tidak kompeten manajemen dari Manchester United. Kalau seandainya berbicara soal gaji, berapa sih gaji dari Ander Herrera? Ketika Ander Herrera itu cabut dari Manchester United, gajinya sebesar 115.000 pounds per pekan. Setelah dia pindah ke Paris Saint-Germain, 155.000 pounds per pekan. Ander Herrera dikabarkan sempat menginginkan atau dirumorkan yang menginginkan sampai bahkan angkanya tuh menyentuh
200. Tapi tidak ada konfirmasi dari rumor tersebut. Maksud gue begini, kenapa Manchester United paling tidak ada keinginan atau usaha pada saat itu untuk bernegosiasi. Oke, pihak Ander Herrera mungkin katakanlah rumor itu betul ya, menginginkan 200.000. Ya kan bisa dilakukan negosiasi, mungkin ketemunya di tengah atau seperti apa. Tapi justru pihak Manchester United ini seperti tidak bergerak ke arah sana. Dan menurut gua ini sangat disayangkan sih, sehingga akhirnya sang pemain pun lepas ke Paris Saint-Germain, menjadi pilar sempat di lini tengah Paris Saint-Germain. Sekarang dia kembali lagi ke Athletic Bilbao. Ander Herrera sendiri di musim terbaiknya, ketika terpilih menjadi pemain terbaik di musim tersebut versi fans, posisinya ada di gelandang tengah sebelah kanan. Ini dari heatmaps-nya. Kalau saat ini tentu saja posisi ini lebih banyak dipegang oleh Casemiro. Musim sebelumnya oleh Scott McTominay. Dan ini membuat gue berandai-andai, paling tidak musim lalu, kalau seandainya masih ada Ander Herrera, maka Scott McTominay akan punya perimbangan ini menurut gue dengan seorang Ander Herrera. Yang menurut gue sangat mungkin lini tengah atau kualitas lini tengah dari Manchester United lebih bagus daripada musim lalu ataupun juga musim sebelumnya. Tapi tentu saja nasi sudah menjadi bubur. Dan seperti yang gue katakan di awal konten ini, gue secara ringan amatiran ingin menunjukkan kalau ya inilah manajemen Manchester United. Oke, kali ini sudah bukan lagi Ed Woodward, sekarang ada Richard Arnold. Tapi di atas-atasnya ini kan masih sama. Hal terdekat bagi Manchester United adalah mencari pemain depan. Setelah Cristiano Ronaldo lepas, ini menurut gue sebuah keharusan di bulan Januari. Karena ya secara kualitas, secara kedalaman skuad, Manchester United akan sulit bersaing tanpa pemain baru menurut gue. Tapi kalau seandainya klub punya kebijakan lain yang mungkin tidak terkait dengan prestasi ya, yang tidak fleksibel karena memang sebelumnya dikatakan ya budget atau aktivitas transfer ini baru akan musim depan ya. Kalau seandainya mereka tidak fleksibel dan nanti akhirnya Manchester United tidak bisa mendapatkan Champions League, posisi Champions League ataupun juga yang lain-lain, lalu dalam tanda kutip akan mencari kambing hitam manajernya lagi. Ya ini menurut gue lagi-lagi menunjukkan bagaimana perubahan di klub itu tidak cukup di level manajemen. Bagaimana ownership atau kepemilikan dari klub itu juga sangat-sangat menentukan arah kebijakan dari Manchester United itu sendiri. Jadi terkait dengan hal tersebut, gue berharap juga proses penjualan Manchester United ini akan semakin jelas, semakin cepat selesainya, sehingga perubahan yang dinantikan itu akan semakin menyeluruh di Manchester United. Kurang lebih demikian ngobrol ringan terkait dengan wawancara atau cuplikan interview dari Ander Herrera. Bagaimana menurut Sobat Football United mengenai hal ini? Pendapatnya tentang Ander Herrera ataupun juga tidak sepakat dengan apa yang gue katakan ataupun juga sepakat, boleh drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.